sedikit materi pembahasan pertama, yakni yang pertama, pengertian sistem komputer, yang kedua, komponen dan alur kerja hardware, brainware, dan software. Pengertian sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, itu brainware, perangkat lunak, software, set instruksi, instruction set, dan perangkat keras, hardware. Dengan demikian, komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem komputer. Kemudian, terdapat komponen dan alur kerja hardware, software, dan brainware. Pertama, itu ada komponen hardware, yang dimana perangkat itu dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik. Kemudian seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Yang B, alur kerja hardware, yang dimana secara keseluruhan hardware itu terbagi berdasarkan cara kerjanya menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu input, yang kedua pemrosesan, dan yang ketiga output atau keluaran. Dan selanjutnya yang kedua ada komponen software, yang dimana komponen software itu merupakan perangkat lunak yang rangkaian prosedurnya dan dokumentasi program itu berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan dihendakinya. Kemudian terdapat alur kerja software, itu bagian sistem komputernya yang tidak berwujud. Istilah ini dapat menonjolkan perbedaan antara perangkat lunak dengan perangkat keras komputer. Sama seperti hardware tadi, untuk komponen software ini terdapat 3 kelompok alur kerja berdasarkan tujuan yang dibuatnya. Yang pertama, application software, dan yang kedua, system software. Yang ketiga, terdapat brainware atau komponen brainware itu adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Brainware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Dan kemudian hal ini dikarenakan ketiga komponen brainware, software, dan hardware ini saling melengkapi satu sama lain. Lanjut ke pembahasan kedua, terdapat pengertian sistem dan konsep sistem. Pengertian sistem itu dapat didefinisikan sebagai tujuan atau kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi atau mencapai tujuan. Terdapat pendekatan prosedur dan pendekatan subsistem. Sistem dalam pendekatan prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam contoh, sistem tata surya, sistem perencanaan, sistem transportasi umum, sistem otomotif, sistem komputer, dan sistem informasi lainnya. Sedangkan dalam pendekatan subsistem itu adalah kumpulan yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem, dan subsistem tersebut dapat pula terdiri dari beberapa subsistem yang lebih kecil. Kemudian terdapat karakteristik sistem. Untuk memahami dan mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut ini
Karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. Untuk yang pertama itu terdapat batasan atau boundary. Yang kedua, lingkungan atau environment. Yang ketiga, masukan atau input. Yang keempat, pengeluaran atau output. Yang kelima, komponen atau komponen. Yang keenam, penghubung atau interface. Yang ketujuh, penyimpanan atau storage. Kemudian terdapat fungsi-fungsi sistem. Pada prinsipnya, fungsi kendali sistem dapat dilakukan dengan untuk yang pertama, mendeteksi umpan balik dengan suatu alat pendeteksi. Yang kedua, mengukur ukuran, kuantitas, arah atau intensitas dari umpan balik. Yang ketiga, membandingkan hasil sistem dengan standar kinerja yang tepat. Dan yang keempat, menyampaikan sinyal kendali untuk melakukan tindak koreksi. Yang kelima, memelihara kondisi setiap sistem tetap sebagaimana yang dihendaki. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem dari berbagai sudut pandang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, terdapat sistem alamiah, dan yang kedua, sistem tertutup. Untuk pembahasan ketiga, terdapat definisi kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Dalam analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai berikut. Proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Yang kedua, proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Dalam kategori kebutuhan sistem, secara kategoris ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu yang pertama, kebutuhan fungsional atau fungsional requirement, dan yang kedua, kebutuhan antarmuka atau interface requirement, dan yang ketiga, kebutuhan untuk kerja atau performance requirement. Terdapat tahapan kebutuhan perangkat lunak. Ada beberapa tahapan kebutuhan dimulai dengan mempelajari dan memahami masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Dan yang keempat, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kelima, mengkaji ulang kebutuhan. Kemudian saya lanjutkan, terdapat konsep dasar sistem informasi. Terdapat pengertian dan definisi dasar sistem informasi. Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda. Tetapi, meskipun istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen dengan lingkungannya. Yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Terdapat komponen-komponen sistem. Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem dan elemen-elemen yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Berikut terdapat macam-macam sistem, yaitu yang pertama sistem abstrak dan fisik, yang kedua sistem alamiah dan buatan manusia, yang ketiga sistem tentu dan tak tentu, yang keempat sistem terbuka dan tertutup, dan ada juga terdapat komponen sistem informasi, yang dimana sistem informasi itu mempunyai sistem 6 buah komponen atau disebut juga dengan blok bangunan atau building block, yaitu yang pertama komponen input, yang kedua komponen model, yang ketiga komponen output, yang keempat komponen teknologi, yang kelima komponen basis data, yang keenam
komponen kontrol atau komponen pengendalian. Lanjut ke pembahasan keempat, terdapat komponen sistem informasi dan alur kerja sistem informasi. Sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Nantinya komponen ini akan menghasilkan berbagai informasi, pengetahuan, dan produk-produk digital yang bisa kita jumpai sehari-hari. Alur kerja sistem informasi. Alur kerja adalah uraian urutan peristiwa atau langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas dan menuntut proses bisnis agar melalui penataan sistematis sumber daya dan menjelaskan bagian yang membawa tugas-tugas dari belum dimulai sampai dengan selesai. Alur kerja sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu use case diagram, konteks diagram, dan data flow diagram. Lanjut ke pembahasan kelima, terdapat pengertian sistem informasi, tujuan sistem informasi, manfaat dari sistem informasi, dan komponen sistem informasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi menurut para ahli. Menurut Bernard dan Hepworth pada 2006, itu sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai satu tujuan. Sedangkan informasi menurut Bernard dan Hepworth pada 2006 menyatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem informasi memiliki 6 buah komponen, yaitu komponen input, yang kedua komponen model, yang ketiga komponen output, yang keempat komponen teknologi, yang kelima komponen basis data, dan yang keenam komponen kontrol. Terdapat tujuan dalam sistem informasi, yaitu teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Teknologi informasi pula merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi yang dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua, tepat waktu. Dan yang ketiga, tepat nilainya atau akurat. Manfaat sistem informasi, yaitu terdapat beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu. Dan yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem. Yang ketiga, mengembangkan proses atau perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan. Yang kelima, menetapkan investasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah suatu transaksi. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah atau cek nasabah dan membuat berbagai laporan. Komponen sistem informasi terdapat komponen input, komponen output, komponen basis data, dan komponen model. Komponen sistem informasi terdapat komponen input, komponen output, komponen basis data, dan komponen model. Lanjut pembahasan ke-6, yaitu terdapat alur kerja sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah aplikasi untuk mendukung operasi dari suatu organisasi atau operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data.
Konsep dasar informasi. Yang pertama, data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang kedua, sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Yang ketiga, data yang terorganisir untuk membantu memilih beberapa tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian sumber daya sistem informasi. Sumber daya di sini adalah merupakan sebuah subsistem yang sumber daya sistem informasi. Sumber daya di sini adalah merupakan sebuah subsistem pembangunan dalam penggunaan sistem informasi. Sistem informasi secara bisnis secara umum memiliki banyak sumber daya pendukung, tetapi secara mendasar ada 5 sumber daya sistem informasi bisnis, yaitu sumber daya manusia, yang kedua sumber daya hardware, yang ketiga sumber daya software, yang keempat sumber daya data, dan yang kelima sumber daya jaringan. Terdapat analisis sistem yang merupakan penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan. Analisis sistem bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi serta memudahkan pengguna ketika menjalankan tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan sistem.